Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk di review saham bulan Oktober 2023. Saya bikinnya udah telat banget karena memang tidak ada saham yang menarik selama bulan Oktober ya, tidak ada pendatang baru. Malahan banyak sekali yang keluar dari list itu karena misalnya di laporan kuartal ketiganya kurang bagus seperti MCOL ya, yang batu bara tuh. Lalu ada juga beberapa saham yang udah naik banyak dan akhirnya keluar dari list list premium saya. Kita akan lihat sama-sama ya. Jadi di sini tersisa 10 perusahaan. Kita akan cek satu persatu seperti biasa. Di sini ada HIS, OBMD, PSSI, GEMS, TB, Adro, SMDR, ITMG, RPRI, KKGI. Kenapa saya masukkan ke 10 saham aja? Sisanya kenapa tidak masuk? Kita akan lihat ya. 10 besar kita. Yang hari ini ada naik banyak, hari ini HIS. Seperti biasa, untuk saham saya itu semuanya oke banget dari sisi pemegang saham, fundamental. Ya, gitu sih. Kita akan lihat dari yang pertama dulu, yakni dari pemegang sahamnya. Oh ya, sahamnya juga sekalian. HIS, saham. Kita akan lihat newsnya dulu, apakah oke. Overall beritanya oke ya. Nggak ada kasus hukum dari perusahaan ini. Jadi kita langsung masuk ke pemegang saham. Porsi publiknya di sini 20% masih aman. Lalu ada Nur International Samudra memegang 40%. Ya, meskipun tidak dibilang sebagai pengendali sih, tapi dia memegang paling banyak, jadi otomatis dia yang menjadi pengendali terbesar. Nur International Samudra. International Samudra HIS. Cek newsnya dulu. Betul kan? Samudra. Oh, salah di sini. Oke, dah. Dividen dan lain-lain. Beritanya juga oke ya. Selanjutnya kita cek fundamentalnya yang sudah update sampai kuartal ketiga yang PR-nya masih oke, 4,9 kali. Margin juga oke, double digit. Lalu cashnya juga oke ya. Well, kayaknya tidak perlu kita lihat laporan keuangannya lah ya. Kita udah tahu di sisi profilnya dia mereka bergerak di bidang logistik. Jadi ini untuk mengurangi durasi video ini ya. Mungkin nanti yang bulan November saya akan bikin yang lebih panjang. Tapi untuk kali ini saya nggak deh. Karena udah hampir akhir bulan ya. Selanjutnya yang masuk ke dalam watchlist adalah OBMD. Salah satu saham favorit saya. Masuk ke news. Dari beritanya, permintaan bor migas naik. Overall bagus. Kita langsung masuk ke pemegang saham. Porsi publik 18% masih aman ya. Lalu ada Indotech Drilling Solusi. Solusi OBMD. Drillingnya 1R ternyata. Oke. Overall oke. Sekarang kita masuk ke laporan keuangannya. PR-nya oke, 4,6 kali. Margin oke, double digit. Cash-nya juga oke, di atas 100% ya. Overall mereka ini bergerak di bidang basic materials ya, yaitu bahan aditif untuk mencegah kerugian yang terjadi dalam aktivitas pengeboran dengan menggunakan teknologi serat. Oke, yang tadi pertama sudah tahu ya, logistik, pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya. Sekarang kita masuk yang ketiga. Ini juga logistik juga, jasa angkutan laut. Pertama kita cek dulu beritanya. PSSI saham. Overall oke ya. Oke, sekarang kita masuk ke pemegang saham. Porsi publiknya di sini 11% masih aman. Lalu ada Indoprima Marine. Marine PSSI. Oke, aman ya. Lalu untuk laporan keuangannya, PR-nya di sini 3,4 bagus. Margin juga bagus, double digit. Cash ratio di atas 100% juga bagus. Selanjutnya kita coba cek GEMS. Ini perusahaan batu bara. Pertama kita cek dulu sahamnya. GEMS saham. Oke.
kalau kita lihat di sini sih oke ya. Sekarang pemegang sahamnya posisi publik 12% masih aman. Lalu ada Dian apa tadi ya? Swastatika ya. Swastatika Sentosa Gems. Oke. Overall oke juga. Kita masuk ke laporan keuangannya. Perusahaan batubara pasti oke sih keuangannya di beberapa tahun terakhir ya. PER-nya 3,4 kali, bagus, margin double digit, cash ratio di atas 100%. Well, nice. Ini perusahaan batubara ya. Selanjutnya perusahaan TB, ini logistik. Konsultasi manajemen lainnya antara lain melakukan penyertaan modal dalam proyek dan atau perusahaan infrastruktur. Jadi TB ini punya pelabuhan untuk pengentalan batubara. Jadi mereka menyewakannya kepada perusahaan-perusahaan batubara yang ingin mengantarkan produk mereka kepada pembeli lewat TB ini ya. Kita lihat dulu sahamnya TB saham. Overall oke sih. Nggak ada berita negatif di bidang hukum. Kita masuk ke pemegang saham, posisi publik 32% aman. Lalu ada Prima Mineral Utama 39%. TB. Nah, ini pemegang saham TB akuisisi aset Heru Hidayat. Jadi mereka bukan terpidana Jiwasraya, tapi mereka mengakuisisi aset daripada terpidana Jiwasraya, gitu ya. Overall oke sih. Kita masuk ke laporan keuangannya. PR-nya 4,3 bagus, margin oke, double digit, lalu cash ratio di atas 100% bagus ya. Baik, selanjutnya Adro. Nah, udah 5 perusahaan ya. Ini batubara juga. Pertama kita cek dulu sahamnya, Adro saham. Dari beritanya sih oke ya, aman. Kita masuk ke pemegang saham, posisi publik di sini 32%, lalu ada Adaro Strategi Investment. Oke, lagi ya. Adaro Strategi Investment. Adro. Dari beritanya sih aman juga. Kita masuk ke laporan keuangannya. PR-nya oke, 3,2, margin oke, double digit semua, cash ratio di atas 100%. Oke. Selanjutnya SMDR, ini perusahaan logistik juga, jasa pelayanan angkutan laut. Pertama kita cek dulu sahamnya. Tambah 11 kapal. Overall beritanya sih oke sih. Kita langsung masuk ke pemegang saham. Porsi publik 21% aman. Lalu ada Samudera Indonesia Tangguh SMDR. Oke, aman ya. Kita masuk ke laporan keuangannya sekarang. Oke. PR-nya 3,2 bagus, margin oke, double digit, lalu cash ratio di atas 100%. Nice. Coba kita lihat di selanjutnya ITMG, ini perusahaan batubara. Pertama kita cek dulu sahamnya ITMG saham. Beritanya sih oke sih. Oke, masuk ke pemegang saham. Posisi publik 34% aman, lalu ada Banpu Minerals ITMG. Aman sih ya. Kita masuk ke laporan keuangan sekarang. PR-nya 3,2 kali bagus, margin oke, double digit semua, cash ratio di atas 100% bagus. Selanjutnya LPLI sisa 2 sekarang, cepat banget ya. LPLI saham. Oke. Overall oke sih beritanya. Oke,
Kita masuk ke pemegang saham. Posisi publik 23% aman, lalu ada inti Anugerah apa tadi? Pratama LPLI. Oke. Oke. Oke ya beritanya. Hanwha Life dari Korea, mana nih? Coba kita lihat beritanya. Hanwha Life Insurance Indonesia. Ini 2022 ya, sepertinya tidak jadi deh. Atau segera. Hanwha belum masuk di sini ya. Coba kita lihat. Jadi mereka tidak langsung memiliki saham LPLI ya. LPGI, oh bukan LPLI, LPGI. Oh ngerti. Jadi ini bukan tentang LPLI tapi LPGI ya. Oke, overall dari berita sih oke ya. Selanjutnya kita lihat laporan keuangannya. PR-nya 1,3 bagus, cuman di sini operating profit margin-nya minus ya. Jadi saya sudah melihat laporan keuangannya kemarin itu mereka bisa laba itu karena mereka memiliki aset saham. Jadi itu net profit margin-nya meningkat ya. Jadi mereka sebenarnya bergerak di bidang real estate ya. Cuman dari sisi itu kurang produktif, jadi akhirnya mereka mengandalkan saham. Cashnya sih bagus di atas 100%. Jadi saya masih masukkan ke dalam watchlist karena siapa tahu mereka bisa naik ya. Nah ini pergerakannya LPLI ya. Dari 2020 pas corona mereka pernah mencapai harga Rp50. Oke, sekarang yang terakhir ini perusahaan batubara dan pertambangan lain-lainnya. Tapi mayoritas masih dari batubara, LKKGI ya. Oke, dari berita sih aman ya. Oke, selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya. Di sini sih porsi publik 17% masih aman, lalu ada Energi Korea Private Limited. Langsung ini deh, Energi Korea aman ya. Kita masuk ke laporan keuangannya. PR-nya 2,9 bagus, margin juga oke. Cash ratio juga di atas 100%. Jadi itu teman-teman 10 perusahaan yang sudah kita lihat bersama-sama ya. Masih aman ya, masih bertengger di watchlist premium saya di bulan Oktober. Bagaimana dengan bulan November nanti, di mana kuartal ketiganya mungkin beberapa sudah keluar. Kita akan lihat bersama-sama di bulan depannya. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.